السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah kajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Ta'ala di mana atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas limpahan taufik dan bimbingan hidayah Allah, maka sampai di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kembali wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dan kita berdoa kepada-Nya. Semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita lakukan dan kita amalkan di malam hari ini diterima oleh Allah dan kemudian dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada uswah suri tauladan dan kekasih kita bersama Nabi besar Nabi agung An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa setia meniti ajaran dan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masuk malam yang kedua, tanggal 2 di bulan Dzulhijjah pada tahun 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Agustus tahun 2000. Saya pura-pura lupa tanggal tanggal 3 September tahun 2017 atau 16. Oke, yang mana? 2019 tahun 2016. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, masa ini kita mau urus. Yang kita mau urus sekarang, yang kita mau pelajari sekarang, yang kita mau ambil faidah dan keutamaannya adalah bulan Dzulhijjah. Terutama lebih khusus lagi
pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang bulan ini hadirin sekalian, banyak sekali keutamaan yang Allah berikan dalam bulan Dzulhijjah, terutama pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sayangnya, keutamaan mengenai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak di antara kaum muslimin maupun muslimat yang kemudian karena tidak tahu akhirnya meremehkan. Karena tidak tahu, maka tidak apa-apa. Selama dia tidak tahu, maka ada kaidah yang mengatakan al-udhur bil sahal. Udhur bil insyaallah ini berikutnya sahal. Al-udhur bil jahal. Setiap orang dimaafkan selama memang orang itu belum mendapatkan ilmunya atau memang dia belum tahu. Termasuk bagaimana yang nanti akan kita sampaikan mengenai mencukur rambut ataupun kuku. Kalau terlanjur kemarin dicukur, karena masuk tanggal 1-nya kan mulai kemarin ba'dal maghrib, jadi sudah masuk tanggal 2 ba'dal maghrib, maka tidak apa. Maka mulai malam hari ditahan dalam artian jangan dicukur. Nanti kita jelaskan. Keutamaan bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari yang pertama, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Pada surah Al-Fajr ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan ulama tafsir, ahli tafsir menjelaskan bahwa walayalil 'ashr 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Itu semuanya sepakat bahwa yang disebutkan oleh Allah wal fajri walayalil 'ashr, malam yang 10, malam-malam yang 10 adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini sayangnya kita ini kalau ngaji kan kadang-kadang tidak ngerti artinya. Kalau mengerti artinya kita tidak ngerti maksudnya. Walayalin 'ashr, malam yang 10, tidak dijelaskan malam 10 itu apa. Maka banyak di antara kita kemudian salah paham. Dikira malam yang 10 ini adalah malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Padahal walayalin 'ashr, malam-malam yang 10 pada ayat ini Allah khususkan untuk menunjukkan kemuliaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti yang pertama Allah sebutkan dan Allah khususkan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, yang malam hari ini kita masuk malam yang keduanya. Itu Allah khususkan, Allah muliakan dengan surah Al-Fajr pada ayat yang kedua. Kemudian penjelasannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardahuma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya yang sahih, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-'ashr." Min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Tidak ada amal saleh yang dilakukan pada suatu hari yang lebih dicintai oleh Allah, lebih afdal, lebih besar ganjarannya dibandingkan amal saleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bayangkan keutamaannya luar biasa. Jadi tidak ada amal saleh apapun yang kita lakukan pahalanya bisa mengungguli, melebihi amal saleh yang kita lakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita tidak tahu yang mana yang apa? Kalau kita tidak tahu, ini sayang sekali. Kemudian para sahabat bertanya, seakan-akan Rasulullah menjelaskan bahwa malam yang paling bagus, hari yang paling afdal, yang paling banyak ganjarannya untuk melakukan amal saleh itu kapan? 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat memahami bahwasanya amalan yang pahalanya paling besar itu apa? Berjihad di jalan Allah. Maka para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Apakah amalan yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya juga melebihi pahala berjihad di jalan Allah?
kuat mana, besar mana pahalanya? Engkau katakan yang paling bagus amalan itu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sementara yang kami tahu amalan yang paling bagus, yang paling besar ganjarannya adalah berjihad. Maka mana yang lebih besar? Pahala amal 10 pertama Dzulhijjah atau pahala berjihad di jalan Allah? Rasulullah bersabda, qala wal jihadu fi sabilillah. Termasuk kata Rasulullah, pahalanya amalan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu melebihi pahala jihad di jalan Allah. Ya, salah? Sampai amalan yang kita lakukan 10 pertama ini, hatta walaupun amalan yang paling kecil, itu pahalanya bisa melebihi orang yang berjihad di jalan Allah. Kecuali, maksudnya kecuali di sini berarti jihad akan lebih besar pahalanya. Ketika apa? Illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau orang yang jihad itu keluar dari rumahnya membawa harta dan jiwanya, ketika pulang orang yang mati syahid hartanya habis, maka itu melebihi pahala amalan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau berangkat jihad toh tidak mati syahid, tidak pula hartanya habis, itu masih kalah besar pahalanya dibanding 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu hadis yang pertama yang menunjukkan amat sangat besarnya pahala dari ibadah yang kita lakukan dengan niat. Kalau tidak pakai niat tidak bisa. Dengan niat pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai hadirin sekalian, ada sebagian di antara para ulama yang bilang apa? Ini pahalanya jauh melebihi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jauh melebihi apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti afdal mana? 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? 10 pertama Dzulhijjah. Lalu mana kok tidak semangat sama sekali? Kok tidak kelihatan sama sekali? Tidak kelihatan orang yang kemudian puasa, tidak kelihatan orang yang banyak sholat sunnah, tidak kelihatan orang yang mengeluarkan zakatnya, tidak kelihatan orang yang mengeluarkan sedekahnya. Tidak kelihatan. Ini dikarenakan memang kita masih belum benar. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhahuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Ma min ayyamin a'dhama wa la ahabba ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Artinya Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah untuk kita melakukan amal soleh kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada yang melebihi, yang mengungguli tidak ada. Tidak ada hari yang untuk kita melakukan amal soleh yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah, paling besar pahalanya mengalahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah mengingatkan kita, "Fa'athiru fihinna min at-tahlil." Perbanyaklah bertahlil. Nah, ini disematkan ya. Tahlilnya yang berbanyak. Apa tahlil itu? Apa tahlil itu? Ucapan la ilaha illallah. Perbanyak. Wa takbir, perbanyak bertakbir. Nanti kita jelaskan. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad, ada takbir yang bebas, ada takbir yang ada aturan hari dan cara. Yang kedua perbanyak apa? Yang pertama tadi tahlil, ucapan la ilaha illallah. Yang kedua at-takbir, ucapan Allahu akbar. Yang ketiga wa tahmid, perbanyaklah bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Itu diperbanyak. Kalau Anda biasa wirid hariannya itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, 10 ini terutama diganti dengan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Itu dibolak-balik dulu. Karena ini tuntunan yang paling afdal yang Rasulullah ajarkan melebihi zikir-zikir yang lain. Tahlil, takbir dan takbir. Dalam riwayat yang lainnya
Jadi Habbab rahimahullah fi sahih an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Ibnu Hibban, dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, afdhalul ayyam yaum Arafah. Hari yang paling afdal sepanjang tahun itu hari Arafah. Jadi bukan bulan Ramadan ya, bukan bulan Ramadan, tapi afdhalul ayyam, hari yang paling baik itu hari Arafah. Dalam hadis yang lain disebutkan apa? Pada hari Arafah ini, hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari api neraka. Maka hati-hati jangan sampai tidak puasa, jangan sampai tidak berdoa. Pada hari Arafah, tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, Rasulullah bersabda, afdhalul ayyam yaum Arafah. Hari yang paling afdal adalah hari Arafah. Karena pada hari itu Allah memilih hari ini untuk membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari-hari yang lain. Setiap hari ada. Kalau Ramadan setiap malam, tapi pas hari Arafah itu mengungguli hari-hari yang lain. Maka kalau merasa banyak dosa, masuk kita sama ya. Maka banyak-banyak minta kepada Allah untuk pada hari Arafah nanti tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Kalau penanggalan Masehinya itu tanggal 11 di bulan September. Pas hari Ahad. Itu puasa dan kemudian banyak-banyak minta kepada Allah supaya dibebaskan dari api neraka. Apa doanya? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Atau doa-doa yang lainnya boleh. Yang penting kita minta kepada Allah pada hari itu dengan doa yang khusyuk supaya kita oleh Allah dibebaskan dari api neraka. Itu keutamaannya. Sekarang amalan yang disunnahkan untuk dilakukan. Apa amalan yang disunnahkan yang diajarkan Rasulullah untuk kita lakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Amalannya apa saja? Yang pertama, al-hajj wal umrah. Ini untuk yang mampu. Menunaikan ibadah haji diiringi dengan umrah. Menunaikan ibadah haji diiringi dengan umrah. Maksudnya apa? Haji. Umrah, silakan umrah walaupun Anda tidak haji. Karena haji itu berapa hari? Haji itu 5 hari. 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11 dan 12 Dzulhijjah. Terus 5 hari. Itu haji. Maka maksudnya hadis ini memperbanyak umrah. Artinya apa? Untuk orang yang tinggal di sekitar Makkah dan untuk orang di luar Makkah yang memungkinkan. Maka kalaupun Anda tidak haji, jangan sampai Anda ketinggalan umrah. Itu amalan kita. Subhanallah, haji ini unik ya. Semakin lama di sana semakin murah. Kalau kita mau yang cepat larang. Itu uniknya haji itu. Kalau Anda 40 hari ikut yang reguler, bayarnya murah. Pura-pura yang banyak larang. Tapi kalau Anda mau yang haji plus cuma 10 hari di sana, itu bayarnya tidak sampai 100 juta. Tapi kalau Anda mau 40 hari, sekitar 30 sampai 35 juta. Pilih mana Pak? Murah lama atau mahal Pak? Kalau kepinginnya kita yang mahal juga lama di sana ya, lama dan murah. Tapi ada sebagian orang yang memang karena kesibukan, karena kesibukan yang dia tidak bisa meninggalkan tanah air dalam waktu yang lama, maka menggunakan haji yang di sana sebentar dibayarnya mahal. Mengenai umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Umrah yang satu sampai umrah yang berikutnya itu menghapuskan dosa yang terjadi di antara keduanya. Jadi kalau kamu punya harta lebih, itu jangan malas-malas umrah. Kita ini rekreasi di luar negeri suka, umrah malas. Singapura, Hong Kong, New York, New Zealand, terus. Tapi umroh mau, ini mana? Tapi harus diperhatikan. Umroh ini bukan ibadah wajib. Dan haji wajibnya cuma 1 kali seumur hidup. Selepasnya sunnah. Maka jangan sampai Anda mendahulukan yang sunnah, tapi tetangga kelaparan yang kita wajib itu ditinggalkan. Tidak masuk berarti. Tidak masuk. Karena apa? Tetangga ini kelaparan wajib dibantu. Sementara Anda haji sudah hukumnya sudah
Sunnah, maka Anda pilih yang mana? Yang haji yang sunnah, atau menolong tetangga yang wajib. Nah, kalau kita ada yang lainnya, kata haji itu buat pamer-pamer. Ada satu orang di rumahnya itu banyak guru Ka'bah dan kira-kira 4 atau 5. Ketika kami masuk, saya tanya, buat apa gambar banyak-banyak itu? Gambarnya Ka'bah semua. Dibilang Pak Ustaz tak tahu sejarahnya. Loh, bagaimana caranya? Ini haji pertama tahun 92. Waktu itu kiswah Ka'bah masih rotok bulan-bulan. Yang kedua ini anak berangkat awal 2000. Yang ketiga tahun berapa, yang keempat tahun berapa saya lupa. Walhasil cuma buat pamer-pameran saja. Padahal gambarnya Ka'bah sama kodok kotaknya kok gini. Tapi dipajang di ruang tamunya. Tujuannya kalau ada orang tanya merasa asli. Kodok Ka'bah itu harus 4 gambar dijelaskan. Tuh ada sejarahnya. Maka umrah yang satu sampai umrah yang berikutnya itu bisa menghapuskan dosa yang terjadi di antara keduanya. Kemudian, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur, apa mabrur itu? Makbul, yang diterima. Dari kata bir itu kebaikan. Bukan bir tempat kita minuman, bukan. Al-bir itu artinya kebaikan. Maksudnya haji ini membawa kebaikan setelah dia pulang. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa illa al-jannah. Tidak ada ganjarannya kecuali orang yang pasti masuk surga. Alhamdulillah. Maka luar biasa sekali kalau ada orang kaya tidak mau haji, itu aneh. Padahal kalau dia dapat haji yang mabrur, itu tidak ada ganjarannya kecuali surga. Tidak mungkin disentuh api neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjamin orang yang pulang haji dijamin tidak akan miskin. Itu ada jaminan dalam hadis yang sahih. Orang yang berangkat haji tidak akan jatuh miskin. Kemudian mulai negaranya sampai turun di Makkah itu dihitung per langkah dan jadikan ganjaran sama Allah. Dihitung ganjaran berapa kilo itu bisa Makkah. Itu dihitung kalau dengan jalan kaki berapa langkah. Sebanyak itu Allah menambahkan pahala, sebanyak itu Allah menghilangkan dosa. Subhanallah, luar biasa. Itu hajinya Allah, tapi itu untuk yang mampu. Jadi kita mati jadi cepat, kan bukan dimampu semua ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan akan bareng gitu ya. Amin ya Allah. Karena haji ini angan-angan yang tergantung nasib, gitu ya. Angan-angan duit apa? Insya Allah saya yakin semuanya punya niatan berangkat haji. Tapi kemudian nasib yang bikin satu berangkat satu. Kalau baru saja dapat cerita, tasnya sudah berangkat, orang yang sakit jadi berangkat. Bayangkan hari ini, tasnya berangkat sudah duluan, orang yang sakit jadi berangkat. Tidak apa ini? Ini namanya nasib ya. Yang kedua, amalan yang kedua, yang disunahkan untuk dilakukan, diajarkan Rasulullah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, as-shaum, berpuasa. Sunnahnya puasa mulai tadi 2 hari lagi, mulai Sabtu lagi sampai nanti hari Minggu depan, bukan minggu besok, minggu depan. Jadi sunnahnya 9 hari. Karena 10 hari pertama, kok puasanya cuma 9, nggak 10? Tadi kan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, puasanya cuma 9. Oh iya, 10-nya Idul Adha ya, boleh puasa ya. Jadi hati-hati, 10-nya tidak boleh puasa. Karena itu hari Idul Adha, termasuk 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Kalau Idul Fitri tidak boleh puasa cuma tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha tidak boleh puasa 10, 11, 12, 13. 4 hari tidak boleh puasa karena masih masuk lebaran. Supaya kita senang bahagia, makan-makan. Tapi ada yang tidak kolesterol tinggi. Maka sebenarnya puasa. Puasanya dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, dimulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Kalau tidak kuat setiap hari bagaimana? Monggo tidak apa-apa. Seling-seling tidak apa-apa. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Seperti puasa Daud. Kalau tidak kuat, tidak apa-apa. 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Tidak apa-apa. Kalau mentok tidak kuat teman, semisal kami ini, itu minimal tanggal 9-nya jangan sampai tidak puasa. Dipaksa. Tanggal 9-nya hari Minggu, hari Ahad, tanggal 11 September bertepatan dengan 9 Dzulhijjah karena bertepatan dengan hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda,
Shawmu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla wallati ba'da. Puasa satu hari pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah pada hari Arafah itu ganjarannya menghapus dosa 2 tahun. Ayo. Yang merasa tidak ada dosa bisa puasa. Tapi kalau merasa butuh ampunan dosa, ini kesempatan. Jadi istilahnya beli satu dapat 2. Puasa satu hari, dosa 2 tahun sama Allah diampuni. Tapi santai saja ya, santai saja. Yang diampuni bukan dosa besar, jangan khawatir. Yang diampuni cuma dosa kecil. Jangan khawatir, dosa kecil kita juga sudah besar kok. Itu Rasulullah bersabda, puasa hari Arafah, aku mengharapkan kepada Allah untuk menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Artinya apa dosa tahun yang akan datang? Apakah berarti Anda harus diampuni? Kalau ini masih orang polis oleh jaminan pikiran di kosong apa begitu tidak? Maksudnya apa? Allah akan memberikan kepada kita keringanan untuk meninggalkan dosa. Karena mana kalau tidak? Maka seakan-akan Allah menjamin dosa tahun lalu pun, dosa tahun yang akan datang pun, aku ampuni. Itu menunjukkan Allah akan memberikan kita taufik untuk mampu meninggalkan perbuatan dosa. Dosa tahun lalu, ya semua. Dosa kecil tadi, ya dosa kecil. Kalau dosa besar tidak. Keutamaan puasa. Man shoma yawman fi sabilillah, ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجه عن النار 70 خريفا. Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa sunnah satu hari karena Allah ikhlas. Jadi puasa sunnahnya bukan gara-gara selain Allah, tapi dia puasa ikhlas memang karena mencari ridha dari Allah. Apa yang terjadi? Karena satu hari itu Allah jauhkan wajah dia dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. Itu puasa satu hari sunnah. Kalau kita puasa 9 hari, maka insya Allah kita punya tameng yang akan menghalangi kita untuk disentuh oleh api neraka satu hari. Itu wajah kita sama Allah dijauhkan dari neraka sepanjang perjalanan berapa tahun? 70 tahun. Jadi coba panjangkan melangkah oleh hari ini sampai 70 tahun ke depan sampai mana ya? Dijauhkan sejauh itu. Ada yang mencoba memperkirakan itu. Dan lebih utama lagi, keutamaan ini akan Allah tingkatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau yang tadi umum, siapa puasa satu hari Allah jauhkan wajahnya 70 tahun dari api neraka, itu di lain hari. Kalau 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya semakin besar. Nah, untuk tanggal 9 Februari saya ingat sekali dan pas juga di masjid ini. Saya ingatkan bagaimana tahun lalu tanggalannya diurut-urut, coret-coret, pakai spidol warna merah atau apa lah, yang penting kita bisa ingat. Coret. Boleh puasa Arafah dosa 2 tahun 18 untuk nyemangati. Kemudian yang bekerja sebagai guru, kami harapkan ini disampaikan di sekolah. Karena apa? Orang yang menyampaikan kebaikan ganjarannya sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Jadi kita kasih tahu 2 orang, kita puasa dan dapat pahalanya 2 orang yang puasa karena kita bilang. Nah kalau panjangan beritahu orang satu masjid, terutama yang masih muda-muda ini, bikin yang kreatif, Mas Tony dan lain-lain, itu nanti 2 hari atau 3 hari sebelumnya disebar WhatsApp, Facebook, segala macam sebar keutamaan puasa Arafah biar orang ingat. Jadi tanggalnya diurut, kalau panjangan guru atau yang lainnya maka diingatkan. Kalau Anda punya kantor segala macam, pegawainya didorong untuk ikut puasa Arafah karena insya Allah Anda akan mendapatkan pahala yang sama dan Anda mendapatkan keutamaan kelebihan orang untuk melakukan ini. Jadi yang kedua apa? Perbanyak puasa. Yang ketiga, memperbanyak takbir dan berzikir secara umum pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi zikirnya kalau di luar bulan Dzulhijjah cuma zikir pagi tantok. Pagi habis subuh zikir, nanti tadi habis asar menjelang maghrib kita lagi zikir. Kalau sekarang zikirnya diperbanyak. Sampai ada ucapan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan apa? Saking malesnya orang akhir zaman itu dari zikir, saking malesnya zikir, sampai apa? Sampai nanti kalau mereka melihat orang rajin zikir, itu dikira ahlul bid'ah.
Itu bukan gara-gara mereka yang salah, tapi karena kita tidak pernah zikir. Sampai kita melihat orang banyak zikir itu, ya aneh ini amalan maupun. Oh jadi stres ini saat itu kok bandul belum. Bukan mereka yang salah, tapi gara-gara kita yang memang tidak pernah zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin, dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ulama tafsir termasuk Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan apa? Hari-hari yang ditentukan yang kita sangat dianjurkan banyak zikir itu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini secara khusus Allah sampaikan supaya kalian orang-orang yang beriman mengisi hari-hari ini dengan banyak surya. Masuk surya jangan di luar. Ini Allah secara khusus menyebutkan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir sebagaimana hadis yang di atas. Fa'dziru fihi min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Perbanyaklah bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Kemudian takbir yang mutlak. Takbir yang mutlak itu apa? Ya sekedar kita mengucapkan Allahu Akbar. Kapan pun waktunya, dimanapun tempatnya. Perbanyak takbir. Ini takbir yang mutlak, yang terlepas, bebas, tidak pakai ikatan, tidak pakai aturan. Sesuka main dengan itu sunnahnya diperbanyak. Sampai apa Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, sama Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah itu setiap 10 pertama bulan Dzulhijjah ini keluar masuk pasar. Tujuannya apa? Mengingatkan orang untuk banyak bertakbir. Nah maka ini ketua kadin, dua-duanya masuk ke pasar, kali ini bakso lagi pasar ya. Jadi yang sedang jual beli bilang, takbir yang banyak, zikir yang banyak, itu masuk tanggung jawab ini. Jadi Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar masuk keluar masuk pasar, seraya mengumandangkan takbir ini masuk, kemudian curi-curi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya orang-orang yang lain menjadi ingat, kemudian mereka ikut takbir. Sementara takbir muqayyad, takbir apa? Muqayyad yang terikat, ada aturannya, waktu dan cara. Itu takbir yang biasa kita baca menjelang malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu muqayyad. Diperbanyaknya mulai kapan? Mulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da sholatil maghrib. Jadi setelah puasa Arafah, buka puasa langsung banyak-banyak takbir sampai selesainya hari tasyrik ba'da sholat asar. Jadi mulai 9 malam sampai 13 ba'da sholat asar. Maghrib tanggal 14-nya sudah tidak bisa takbir muqayyad, sudah tidak ada. Tidak ada takbir muqayyad. Jadi diperbanyak, terutama setiap selesai sholat. Cuma caranya begini hadirin. Cara yang benar ya, ini cara yang benar. Bukan kemudian yang selama ini salah ya tidak. Cuma kita kan mau cari yang paling benar, yang lebih pas gitu. Selama ini sudah benar, cuma kita mau perbaiki lagi. Karena amalan kita ini kan senantiasa berkembang ya, semakin baik, semakin benar, semakin ngerti, semakin paham, semakin ilmu. Cara yang benar, iman itu takbir sendiri diikuti oleh makmum sendiri-sendiri. Bukan kemudian imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu jamaahnya bareng-bareng Allahu Akbar, tidak itu. Ya pokoknya setiap selesai sholat langsung dengan suara yang tinggi, ditinggikan suaranya, tapi dewe-dewe tidak pakai komando. Itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau mau dikomando itu bukan kesalahan besar, bukan apa? Bukan perkara yang besar. Tapi kalau kita mau tahu yang benarnya, maka sebagaimana yang kami sampaikan, yaitu imam bertakbir sendiri dan makmum juga bertakbir sendiri. Itu yang muqayyad. Kemudian itu tadi zikir secara umum dan bertakbir mutlak dan muqayyad. Yang ketiga, yang keempat yang diperbanyak pada 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah bertaubat kepada Allah, beristighfar dan meninggalkan semua bentuk maksiat.
Ini setiap hari kita tobat, setiap hari kita istighfar, setiap hari kita tinggalkan maksiat. Tapi apa? Justru pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini meninggalkan maksiatnya, tobatnya, istighfarnya harus semakin kuat, harus semakin kuat. Karena apa? Bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan haram, termasuk bulan apa? Bulan haram. Ada 4 bulan apa aja? Yang urut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi 3 gandeng, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satu terpisah itu bulan Rajab. Nah, di bulan haram ini untuk meninggalkan maksiat harus lebih kuat. Sampai perang aja dilarang. Kita mau mulai perang dilarang, kecuali kita diperangi. Itu untuk menghargai bulan suci. Nah, maka di bulan haram ini apabila ada yang melakukan kemaksiatan, dosanya lebih banyak atau sama saja? Dosanya lebih besar. Oleh sebab itu, kita tinggalkan pada bulan haram ini semua bentuk kemaksiatan melebihi pada hari-hari yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yaghar wa ghairatullah an ya'tiya ma harramallah." Sesungguhnya Allah itu juga cemburu. Allah juga cemburu. Kapan Allah cemburu? Ketika seorang hambanya melakukan perbuatan yang dilarang olehnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang sama Allah, Allah cemburu. Kenapa kamu lebih mentaati nafsumu dibanding mentaati laranganku? Maka Allah menjadi cemburu. Dan terutama pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kelima, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh semuanya, termasuk tersenyum. Nah, ini yang belum biasa senyum, dilatih bibirnya jangan begitu juga. Nah, gitu. Ya baik sekali lagi. Nah, gitu. Senyumnya manis, seperti Mas Alam itu, Mas apa? Alami. Amin, Mas Amin. Masya Allah. Coba sekali lagi Mas Amin. Jangan cinta saya. Tiga lagi Mas. Karena sunahnya berbanyak Mas. Jadi termasuk senyum. Ada orang-orang yang muka itu kotak. Ngerti Mas? Muka kotak. Muka itu kayak karton, kayak kardus. Roto BK aku kalau bentuk belas. Pada senyum kan enteng aja. Tinggal tarik bibir. Senyum orang senang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Nanti insya Allah kalau mau pulang jangan dibagi buku nanti buku berikut panggil tentang buku berikut tentang dari Mas Rahmani. Yang kelima, memperbanyak ibadah secara umum. Yang kita maksudkan secara umum di sini adalah seluruh ibadah sunnah yang pada sebelum 10 Dzulhijjah itu dianggap ibadah biasa. Akan tetapi kalau kita lakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka menjadi ibadah yang luar biasa. Termasuk apa? Sedekah, sholat sunnah, berpuasa, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian amalan-amalan yang lain termasuk silaturahim. Hanya jadi yang masih ada nesu-nesuan sama saudaranya, hati-hati ya. Dosa Anda tidak akan diampuni sama Allah sampai Anda maaf-maaf. Ada dalam hadis yang sahih, setiap hari Kamis Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa hambanya. Setiap hari Kamis. Kecuali orang yang melakukan syirik. Kemudian Allah mengatakan, ketika ada 2 orang yang masih bermusuhan, Allah bilang apa? Anziru li hadaini hatta yastalihah. 2 orang ini tolong ditunggu, jangan dimaafkan dulu dosanya sampai keduanya saling memberi maaf. Kalau sampai mati tidak memberi maaf, kita kehilangan keutamaan dimaafkan sama Allah sejak Kamis. Maka sudahlah, urusan sama orang itu apa sih? Maka kadang-kadang modal gengsi saja. Isi gitu. Buat apa? Kita akui lah kalau kita salah, bismillah aku salah. Dan kalaupun orang lain yang salah, apa salahnya kita yang minta maaf? Orang minta maaf itu tidak mengurangi kemuliaan. Kita mau gerakan ini, gerakan tidak takut minta maaf. Jadi jangan dianggap orang yang minta maaf itu hina, justru mulia. Justru mulia. Cuma kadang sekarang kita lihat gengsi kayak gitu. Mosok ini sing tuwere, mosok ini temen aku. Tidak
Maka gitu-gitu aja. Bismillah. Kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berkorban. Nah, ini amalan yang dianjurkan apa? Korban. Korban hukumnya apa, hadirin? Hukumnya apa? Ada dua pendapat dari kalangan para ulama yang sangat masyhur. Yang pertama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, hampir mendekati wajib. Tapi ulama yang lainnya dalam pendapat fikih mereka mengatakan fardhu ma'al qudrah, wajib kalau orangnya mampu. Wajib kalau orangnya mampu. Maka berarti di sini orang yang mampu tapi tidak korban bagaimana? Ada yang salah di depan kita. Ada yang salah, perlu kita perbaiki ya. Begini, korban itu seakan-akan dipahami wajibnya cuma sekali seumur hidup. Itu ada pemahaman begitu di tempat kita. Maka kalau di tempat kami sana ya, tahun ini yang korban bapaknya. Tahun depan di atas namakan istri. Tahun depan di atas namakan anaknya. Ketika ditanya, kenapa namanya ganti-ganti? Bukankah lebih afdal kepala rumah tangga yang korban? Yang itu pahalanya mengikuti semua anggota keluarga. Dia bilang, "Kulo nak sampun tahun ini. Istri saya belum, anak saya belum." Terus, ya biar sama-sama pernah korban gitu. Nah, ini keliru ya. Jadi korban itu wajibnya tiap tahun. Bukan seperti ibadah haji satu kali seumur. Nah, ini tiap tahun. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, ini peringatan, man indahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan rezeki dan kemudian tidak mau korban, tidak boleh datang ke tempat sholat Idul Adha, dalam artian tidak boleh ikut sholat Id. Ini ancaman yang luar biasa. Kalau tidak mau korban, punya uang, Rasulullah bilang jangan ikut sholat Idul Adha. Kenapa? Karena sholat Id hukumnya sunnah, kurban hukumnya wajib untuk orang yang dari yang wajib ditinggalkan mau yang sunnah. Wala-wali cara mikirnya itu ya. Jadi hati-hati. Salah satu ibadah yang dianjurkan adalah bukan dianjurkan, kalau mampu menjadi wajib yaitu ibadah kurban. Yang kesembilan, ini peringatan untuk yang akan berkurban, yang sudah punya niatan kurban. Maka mulai tanggal 1 yang lalu, mulai kemarin sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Kalau disembelihnya hari terakhir ayam tasyrik, ya berarti sampai hari terakhir itu dia tidak boleh mencukur segala jenis rambut, termasuk memotong kuku tangan atau kaki. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah itu? Siapa Ummu Salamah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah," apabila kalian telah melihat masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang di antara kalian telah punya niatan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak mencukur rambut dan kukunya. Jadi mulai kemarin. Kalau kemarin tidak tahu terlanjur dipotong, ya sudah mulai malam ini lah ditahan. Kalau terlanjur belum potongan ya Ustaz, ya sudah masa potongan ada apa? Dan kayak rambut dan lain. Kayak tasar dan lain insyaallah. Sabar, pasti panjangnya 10 hari itu. Berapa kira-kira 10 hari? Berapa senti naik? Astagfirullah, gimana kan jantung? Ya Allah, saya kemarin. Berapa senti lagi sama Sofi? 10 hari itu. Berapa mili berarti kan? Paling 5 mili ya, 10 hari. Nah, itu maka tidak boleh. Cuma penjelasannya begini. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini bukan haram tapi sekedar makruh. Bahkan sebagian yang lain yang mengatakan makruh litanzih. Apa itu makruh litanzih? Ya sekedar anjuran saja. Tapi zahir hadis ini melarang. Berarti untuk selamatnya kita, untuk menjalankan
perintah Rasulullah, maka sudahlah bismillah keluar dari khilaf, tidak usah dicukur sudah. Karena kalau Anda mencukur, yang pertama Anda kalau itu jadi wajib, Anda berdosa. Kalau itu sekedar sunnah, maka Anda kehilangan afdhaliyah. Kehilangan apa? Afdhaliyah, sesuatu yang lebih afdhal. Maka sudah bismillah. Kalau sudah niat, jangan potong rambut, jangan potong kuku, potong yang lainnya juga, gerigi, telinga, hidung, semua tidak boleh potong ya. Jangan potong. Sampai kapan? Sampai kapan ibu? Sampai kapan ibu? Sampai hewan kurbannya disembelih. Nanti kalau hewan kurbannya sudah disembelih, cepat-cepat dan itu tukang cukuran. Tapi jenggotnya jangan, karena sudah terlanjur lumpuh di hari yang siang. Senang-senang dia keluar pergi. Kemudian yang ke-8 kita berapa sekarang? Sudah 10 pada kan? Melakukan sholat Idul Adha. Ini banyak yang meremehkan. Sholat Idul Adha ini banyak di antara kita yang meremehkan. Yang apa? Sholat sunnah. Padahal apa? Orang yang meremehkan syiarnya Allah itu tanda bukan orang bertakwa. Sekali lagi ya, orang yang meremehkan syiarnya Allah. Seperti apa syiarnya Allah itu? Ya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau diremehkan, maka dia juga termasuk orang yang bertakwa. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiarnya Allah, maka itu tanda hatinya bertakwa. Tanda apa? Hatinya bertakwa, termasuk Jumatan. Nah, ini mohon maaf ini. Kami di Kediri dikenal pada Jumatan, padahal yang jadi enggak. Mengaku sekali-sekali. Ini yang bikin hati miris itu. Kita sholat Jumat, sudah di Kediri jadwalnya mundur, ini keterlaluan gitu. Di Kediri ini zuhur jam berapapun, adanya jam 12. Hampir semuanya, ada beberapa masjid yang tepat waktu, alhamdulillah. Itu sudah telatnya banyak, panjang. Itu pun saya tolak. Dan telatnya yang bikin gregetan di jero hati apa? Telat. Khotib naik mimbar sudah ceramah ini, bahkan di penghujung khutbah sudah teko datang sambil ngerokok. Dan langsung masuk masjid duduk di teras. La haula wala quwwata illa billah. Ini ngeremehkan. Orang yang semacam ini jelas enggak takwa sebenarnya. Jelas. Enggak usah ragu. Kalau ibu-ibu di rumah saja. Laki-laki kalau saya, terutama yang masih merokok, ya bismillah lah seminggu sekali yang 4 waktu dulu. Ya untuk jadwal. Kan kita punya jam di rumah. Kita kan juga tahu ada jam berapa. Tapi pengetahuan itu kadang-kadang buat siasat. Tahu ya, ada jam 12, kira-kira mau adil itu 30 menit, khutbah 20 menit, kalau udah komat berarti teko jam 12 lah pas sholat. Pas sholat, nggak mendingan sholat saja. Ini bayangkan melakukan maksiat niat, melakukan maksiat niat, ya kok dipilih waktunya untuk maksiat. 12 lebih 3 akan selesai. Ceramah 20 menit, 12.23, 12.20 akan memilih waktu untuk sesuatu yang maksiat. Lah untuk yang taat saja tidak dimilih waktunya. Pokoknya sholat lagi wajib. Alhamdulillah sholat timbangkan. Loh, bahasanya gitu timbangkan. Lah itu nanti ya gitu, semuanya nanti merokok timbangkan. Timbangkan kalau jadi kan merokok kan repot gitu ya. Makanya perlu sekalian. Amalan-amalan yang memang dianjurkan untuk kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka sekarang kalau kita sudah tahu apa yang kita lakukan, kita jadikan ini sebagai syiar. Biar banyak yang tahu. Karena di masyarakat kita 10 pertama Dzulhijjah itu seakan-akan tidak ada apa-apa, biasa saja. Seakan-akan tidak ada yang lebih gitu. Padahal ini merupakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekian.